Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini cukup istimewa karena saya diberikan kesempatan mewawancarai Bupati Tabanan berkaitan dengan sektor pertanian UMKM di Tabanan ketika kita menjelang memasuki apa yang disebut dengan endemi. Jadi pandemi sudah mulai sepertinya akan berlalu dan kita akan memasuki endemi. Tentu ini merupakan semangat baru kita bersama. Dan bagaimana kesiapan dari Tabanan, kita akan langsung wawancarai narasumber kita, Bapak Bupati Tabanan, Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Bupati. Om Swastiastu, Rahayu. Rahayu, kena ya Pak Bupati ya, sehat-sehat. Ya, sehat. Nah, tetap semangat ya. Yeah. Pak Bupati, kita bicara tentang Tabanan pasca pandemi, nah, mau memasuki endemi nih. Yeah. Kemarin kita lihat wacana Pak Bupati sudah mulai melempar itu ya. Yeah. Tapi kita mulai dengan sektor pertanian, Pak. Karena kan juga ada isu bagaimana ketahanan pangan kita terancam. Tabanan kan sebagai sektor pertaniannya menjadi penyangga pangan di Bali. Ada upaya-upaya khusus yang Pak Bupati lakukan di Tabanan untuk bagaimana menggenjot pertanian untuk kesiapan ketahanan pangan? Baik, terima kasih sekali lagi Om Swastiastu. Saya appreciate, berterima kasih kepada Bali TV. Hari ini saya diwawancarai tentang sektor pertanian dan UMKM. Kalau bicara sektor pertanian di Kabupaten Tabanan, mungkin seluruh Bali sudah memahami, mengetahui bahwa Tabanan adalah lumbung pangannya Bali, bukan lumbung beras, pangan. Karena bukan hanya beras saja yang ada di Tabanan, tapi ada sektor komoditas seperti kopi terbesar di Tabanan, ada manggis, ada salak, sayur mayur di Baturiti. Hampir semua pangan, sandang pangan ini ada di Bali. Nah, Astungkare, predikat ini saya selaku Bupati wajib kita pertahankan. Kenapa? Karena sesuai juga dengan visi misi kami, Nangun Satkerte Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Salah satu di pola pembangunan semesta berencana ada poin yang mengamanahkan kita harus menjaga pangan, sandang, dan papan. Nah, pangan ini menjadi skala prioritas utama. Apalagi kita ketahui apa yang menjadi juga arahan Bapak Presiden. Kemarin pun saya sempat mengikuti arahan Bapak Presiden, bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Karena Indonesia ini alamnya yang sangat subur, mestinya mengurangi impor pangan yang datang dari luar negeri. Nah, minimallah kita berdaulat. Nah, kebetulan di Bali, Tabanan, Astungkare kita sangat berdaulat di bidang pangan. Karena hampir 75% masyarakat kita bergerak di sektor pertanian dalam arti luas. Nah, kami pemerintah Kabupaten Tabanan, Tabanan era baru ini mengambil sebuah kebijakan, langkah-langkah yang sangat strategis dalam rangka mempertahankan sektor pertanian dari hulu, tengah sampai di hilir. Nah, di RPJMD pun kami sudah sampaikan dalam sambutan pidato kepada kawan-kawan di legislatif bahwa kami sangat, pertama prioritas kami adalah mempertahankan sektor pertanian. Karena kami sangat rasakan kembali sekali saat kita dihadapkan kepada sebuah persoalan, masalah ketika hampir 3 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita kemarin hanya mengandalkan sektor pariwisata. Nah, ketika sektor pariwisata ini runtuh, ternyata Tabanan yang bergerak selama ini di sektor pertanian sangat bertahan, sangat bertahan sekali. Buktinya kami selama 2,5 tahun melihat masyarakat Tabanan ketahanan pangannya biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu yang signifikan lah mengalami dampak pandemi COVID ini. Jadi ada beras, ada sayur, pangan, hewani, makanan, semua ada. Ini yang membanggakan buat kami. Tapi ada sayangnya, selama ini petani-petani kita bergerak di sektor wisata, khususnya di sektor marketing, pemasarannya agak tersendat karena tamu yang tidak ada. Betul, ya. Tapi untuk swasembada kami bisa mampu. Nah, Astungkare sekarang pasca pandemi menuju endemi ini, kita lihat bersama Tabanan udah mulai tamu-tamu maupun di Bali ini udah ramai sekali. Ya, sudah mulai waktu malam tahun baru sudah tamunya sudah luar biasa, akupansi hotelnya udah sangat tinggi. Nah, berpengaruh signifikan terhadap sektor pertanian Tabanan. Saya tanya petani-petani di Tabanan,
penjualannya bagus sekali. Sudah Ini meningkat, membuktikan harapan kami mudah-mudahan Bali ini kondusif dalam sektor pariwisata karena berdampak terhadap sektor pertanian, khususnya di sektor penjualan. Nah, kami pun menghimbau masyarakat dengan adanya pandemi ini, COVID ini, pelajaran yang sangat berarti. Ternyata leluhur kita zaman dulu bagaimana mempertahankan sektor pertanian, ini hikmah yang sangat luar biasa. Buktinya kita sampai kuat, bertahan, sampai saat ini karena bergerak di sektor pertanian. Nah, akhirnya kita melihat kalau bicara sektor pertanian kan ada 3 hal, Pak. Pertama adalah sektor produksi, pertaniannya udah bagus sekali produksinya. Kedua distribusi. Yang ketiga pemasaran. Kami jujur menyampaikan, kami sangat lemah di sektor hilir. Di pemasaran. Pemasarannya ya Pak Bupati. Nah, ketika panen dan lain-lain biasalah dipermainkan oleh penghijau, canakula dan lain-lain. Ini sudah alamiah. Inilah kami duduk bersama dengan kepala-kepala UPD bagaimana memerangi hal ini. Salah satu kiat-kiat kami adalah bagaimana menggerakkan bekerjasama dengan kepala desa. Saya ajak menyampaikan, saya ajak sering rapat bagaimana menggerakkan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Dengan BUMDes ini bagaimana minimal di masing-masing desa ini, BUMDes ini membeli juga ikut dengan stabilitas harga. Stabilitas harga ini tidak ada artinya harga yang terlalu tinggi, yang terlalu rendah. Sehingga salah satu juga ikut membantu menstabilkan harga. Selain Prusda yang kami miliki. Kalau Prusdanya sudah jalan ya Pak? Prusdanya sudah jalan. Semenjak kami baru dilantik kemarin, Prusda ini kami memang progresif gerakannya Prusda, dan Astungkare kami kemarin didampingi Bapak Gubernur kerjasama dengan Hotel Marriott dan 23 hotel yang sangat besar di Bali untuk memasarkan hasil produksi pertanian. Ini yang membanggakan buat kami. Jadi Astungkare, Pak Gubernur juga sangat peduli dengan sektor pertanian, membantu kami dalam hal pemasaran. Ini hilir yang menjadi kata kunci buat kami di Kabupaten Tabanan. Kami terus berbenah. Kami juga sering diskusi dengan BI bagaimana mempertahankan sektor pertanian khususnya di bidang pemasaran. Andalan kami adalah bukan hanya di Bali saja, bagaimana Prusda kami sudah datang ke Lombok, ke beberapa kabupaten juga selain media online untuk memasarkan hasil-hasil produk pertanian. Nah, mengenai UMKM ini, melalui juga arahan Ibu Gubernur, Ibu Koster, di mana di Tabanan juga ada Dekranasda Kabupaten Tabanan. Kebetulan Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, kebetulan istri saya. Beliau sering mendapatkan arahan dari Ibu Gubernur bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Tabanan. Salah satu adalah mengangkat potensi-potensi yang kita miliki. Ternyata di Kabupaten Tabanan banyak sekali memiliki UMKM yang betul-betul memiliki daya saing ekspor. Ekspor salah satu kerajinan besi, kerajinan handmade, tangan, dari bambu anyaman-anyaman, termasuk garmennya. Ini ada nilai ekspor. Sayang sekali memang di saat COVID ini masih agak menurun, tapi ketika pariwisata bagus, kawan-kawan kami, UMKM kami udah biasa ekspor alat-alat kerajinan ke luar negeri. Nah, kami tugas pemerintah bagaimana sering memberikan ruang dan waktu kepada UMKM untuk exhibition. Seperti ke Jakarta, mengikuti pameran di provinsi, kami ikuti pameran. Ada beberapa kabupaten juga ada apa, kita perkenalkan. Nah, termasuk terobosan Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ibu Rai Wahyuni, beliau memberikan ruang kepada UMKM di Kabupaten Tabanan melalui Dekranasda di lobi kantor Bupati. Nah, ini terobosan bagus. Ada ruang pameran ini, Pak. Ada pameran. Satu, estetika mempercantik ruang kantor Bupati. Jadi ada display pemajangan alat-alat. Kedua juga ada kartu-kartu nama di mana membeli UMKM. Bukan hanya produk kerajinan, termasuk kuliner. Di mana ada kuliner top yang di Tabanan, ada kartu namanya, contoh makanan bingo yang top, sate lilitnya atau segala macam. Ini ada di lobi kartu namanya dan lain-lain. Jadi ini yang membanggakan lah buat kita yang selalu bergerak walaupun pandemi, tapi kita selalu bergerak semangat untuk mengangkat perekonomian UMKM kita khususnya desa. Kalau desa maju, kita pasti kabupaten akan maju.
Programnya Pak Bupati ke keliling-keliling desa masih Pak Bupati ya? Masih. Awal-awal kita sempat Ya. wawancara itu Pak Bupati, Bupati Ya. akan melakukan itu. Dan masih tetap berjalan ya Pak Bupati? Tetap sekarang berjalan, ya? ya, Karena saya. desa dibangun, itu akan membangun seluruh Ya. Tabanan juga ya. Pak Bupati, menarik tentang pertanian nih, ada juga tentang tantangan yang paling besar juga dihadapi adalah ada fungsi lahan. Gitu. Ya. Nah bagaimana Tabanan menyikapi ini Pak Bupati? Kabupaten Tabanan ini kan wilayahnya sangat subur. Mhm. Hampir setiap jengkal lahan di Tabanan ini nggak ada lahan yang tidak produktif. Jadi semua produktif. Iya, iya. Nah, kenapa disebut dengan ini saya klarifikasi sedikit. Bukan alih fungsi, Bukan alih tapi fungsi, ya. memang lahan-lahan yang wajar dan layak untuk dibangun pengembangan itu udah di zona-zona Oh, hijau, zona-zona jadi pengembangan. zona-zona yang boleh dibangun. Iya, iya, iya. Sekarang kan ada lagi kita memperbaiki perda tentang rencana tata ruang tentang sawah yang dilindungi. Oh, ini amanah dari Menteri Agraria bahwa beberapa sawah yang dilindungi. Kita sudah Ya, Pak, komitmen untuk melindungi sawah-sawah yang mana yang memang menjadi sangat dilindungi. Dan ada beberapa yang memang tidak dalam kawasan kuning, kawasan yang hijau yang boleh dibangun, tidak kawasan merah, kami bangun. Jadi toleransi kami untuk properti pembangunan pengembangan ini kami tidak juga bisa elakkan. Ya, Kenapa? Karena kami sadari bahwa Tabanan ini adalah penyangganya ibu kota Denpasar dan Badung. Betul, betul. Ya. Jadi Denpasar ini dekat sekali dengan dengan Tabanan. Jadi properti berkembang di Tabanan karena saudara-saudara kita dari luar Tabanan yang datang ke Tabanan. Tapi sudah sesuai dengan zonasinya ya Pak Bupati? Zonasinya sudah, ketat proporsinya gitu, sudah proporsi, sangat ketat ya, kita. Yang mana boleh dibangun, yang mana boleh dibangun. Kita sudah punya tim AMDAL yang memang sudah terbentuk untuk melindungi daripada sawah-sawah produktif di Kabupaten Tabanan. Baik, satu hal pertanyaan Pak Bupati, jalan ini, walaupun kita sudah melihat ya faktanya, tapi Pak Bupati mungkin perlu juga menyampaikan ke pemirsa kan, Tabanan kadang-kadang identik dengan jalan juga, tapi sejak Pak Bupati ini kan sudah banyak sekali, saya melihat langsung jalannya sudah bagus. Gimana progresnya Pak Bupati tentang perbaikan jalan-jalan ini? Terima kasih, saya sampaikan kepada masyarakat Tabanan, masyarakat Bali khususnya. Kami punya komitmen kepada masyarakat Tabanan. Ketika kami dulu kampanye, salah satu hampir 90% keluhan masyarakat Tabanan adalah infrastruktur jalan. Saya sadari bahwa hampir 75% jalan di Kabupaten Tabanan rusak. Udah jadikan ikon. Nah, Stungkare ketika saya dilantik saat itu saya rapat berminggu-minggu sampai terus kita melakukan rapat, akhirnya kami menemukan sebuah solusi. Satu yang pertama program unggulan kita adalah memperbaiki infrastruktur jalan. Sekarang hampir 90% jalan di Kabupaten Tabanan ini sudah baik sekali. Dan saya dapat appreciate dari masyarakat Tabanan dan masyarakat Denpasar yang datang ke Pura, ke Tabanan, yang datang melintasi Tabanan, kaget. Biasanya jalan rusak kok, begini bagusnya Tabanan. Nah, Stungkare saya banyak dapat appreciate, pujian juga dari masyarakat. Tapi saya minta, kami di pemerintah Tabanan akan terus giat memperbaiki infrastruktur. Tapi tolong Pak Perbekel, tokoh masyarakat, Pak Jero Beneso Adat, bagaimana juga budayakan budaya gotong royong tedun minimal sebulan atau 2 kali atau seminggu sekali untuk gotong royong, memperbaiki gotnya, memperbaiki drainasenya dan lain-lain. Karena kelemahan jalan di Tabanan, ketika gotnya tidak baik, ketika musim hujan, airnya naik ke permukaan aspalnya cepat rusak. Ini yang saya terus turun, kenapa saya berkantor di desa, saya keliling, ini yang saya sosialisasikan, berkantor di desa sehingga masyarakat menjadi rasa sense of belonging rasa memiliki bahwa jalan ini adalah milik kita bersama, bukan milik pemerintah. Merawat pun masyarakat harus gotong royong dengan kita. Oke, sebagai closing statement Pak Bupati, karena waktu 15 menit kita sudah ada di ujung, mungkin Pak Bupati ingin menyampaikan lagi pesan kepada tidak hanya masyarakat Tabanan mungkin ya, tapi juga mungkin masyarakat Bali, pesan-pesannya bagaimana kita menghadapi pasca pandemi ini Pak Bupati, silakan. Baik, terima kasih kepada khususnya masyarakat Tabanan dan masyarakat Bali, Stungkare. Kita sudah melewati krisis pandemi COVID-19 ini sampai hampir 3 tahun. Jadi kita sudah, kalau saya rasakan ini sudah mulai masa endemi. Nah, semua kita patut bersyukur
dan ini semua pakai pengalaman. Ya. Pengalaman 2,5 tahun ini sebagai intisari bahwa masyarakat Bali yang selama ini hanya menggantungkan diri kepada sektor pariwisata, ternyata di Bali masih menjanjikan sektor-sektor yang lain, khususnya pertanian. Mari kita pulang kampung, bertani, bangun Tabanan ini, sehingga Bali ini bukan hanya sebagai sektor pariwisata, tapi bagaimana kita berdaulat di bidang pangan untuk kesejahteraan masyarakat Bali dan masyarakat Tabanan yang kita cintai, untuk menuju masyarakat Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Aman, unggul, madani, disingkat Aum. AUM. Ya. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya, luar biasa. Semangat Pak Bupati. Dan pemirsa Bali TV, demikian tadi Bali Post Talk, kita tentang bicara Tabanan. Begitu sangat-sangat luar biasa, semangat begitu ya Pak Bupati. Satu hal yang saya catat terus, memang jalan sudah diperbaiki, pertanian sudah menjadi fokus juga, dan UMKM berkantor di desa. Nah, berkantor di desa. Nah, ini terobosan-terobosan Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Promo Santi. Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.